Salam bahagia, Salam bahagia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti biasa, setelah kami olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo, kemudian dalam proses pendinginan saat ini di teras rumah, kami ditemani oleh cucu kami akan sharing pengalaman kehidupan kami, pengalaman kehidupan saya. Dan tema kali ini adalah selain menyerang keluarga dan anggota keluarga, iblis juga menyerang anggota keluarga sebagai orang perorangan, sebagai pribadi, sebagai individu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika sharing pengalaman kehidupan kami sebelumnya, bagaimana kami memberikan sharing kesaksian bahwa iblis menghancurkan manusia dengan menyerang keluarga dan anggota keluarga untuk tidak rukun, untuk tidak damai, untuk tidak bersukacita. Iblis ingin menyerang keluarga dan anggota keluarga agar terjadi konflik, terjadi ketegangan, terjadi kemarahan, terjadi perselisihan. Karena saudara-saudaraku, ketika keluarga dan anggota keluarga itu rukun dalam kasih, itu akan mengalir berkat-berkat kasih Tuhan. Dan ketika keluarga rukun, damai, bahagia, itu akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, apabila keluarga dan anggota keluarga itu rukun, damai, sukacita, maka itu adalah dasar pengharapan surgawi. Karena ketika keluarga tidak rukun, tidak bahagia, keluarga dalam kebencian, kemarahan, konflik, perseteruan, perselisihan, maka berkat Tuhan akan terhambat. Dan ketika keluarga dalam perseteruan, dalam konflik, dalam kemarahan, perselisihan, kebencian, maka pengharapan surga juga menjadi berubah, karena ketika terjadi perselisihan, itu adalah masih dalam alam maut. Dan apabila rumah tangga, keluarga, anggota keluarga terjadi konflik, terjadi perseteruan, maka keluarga tersebut tidak dapat menjadi saksi atas kasih kemurahan Tuhan, atas kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mengapa iblis ingin menyerang keluarga dan anggota keluarga, agar keluarga dan anggota keluarga tidak damai, rukun, sentosa, bahagia. Dan selain iblis menyerang keluarga dan anggota keluarga, iblis juga menyerang anggota keluarga sebagai individu, sebagai orang per orang, sebagai pribadi. Saudara-saudaraku, iblis sungguh licik dan lihai untuk mencobai, untuk menyerang manusia, bukan dengan cara-cara yang transparan, tapi secara pelan, tanpa disadari oleh manusia bahwa serangan iblis yang lembut, yang seolah-olah menyerupai jalan terang, padahal itu menuju jalan maut. Saudara-saudaraku, iblis dapat menyerang orang per orang melalui kedudukan, kesuksesan di dalam lembaga sekuler duniawi maupun juga lembaga kerohanian. Bisa juga melalui keberhasilan di dalam bisnisnya. Jadi, ketika seseorang mengalami keberhasilan dalam hidupnya, dan keberhasilan itu dapat dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Keberhasilan tidak salah, keberhasilan tidak
berdosa, selama keberhasilan tersebut ada rasa syukur untuk menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Terus dia kebangun. Demikian pula harta, uang yang berlimpah itu tidak salah dan tidak dosa ketika itu dipakai menjadi berkat bagi orang lain dan demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi harta dan uang yang berlimpah akan menjadi salah dan dosa jikalau harta kedudukan diperoleh dengan cara-cara menghalalkan segala cara, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan mengkhianati, memfitnah, menjatuhkan lawan, atau menggunakan okultisme, minta bantuan dengan orang-orang pintar dalam tanda petik yang berhubungan dengan iblis. Jadi saudara-saudaraku, kita harus senantiasa waspada ketika saudara-saudaraku dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, memiliki kedudukan tinggi, baik itu di dalam lembaga sekuler duniawi maupun lembaga kerohanian. Iblis bisa memakai keberhasilan Anda tersebut untuk kemudian diputarbalikkan hanya untuk kepentingan motivasi Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan untuk kepentingan menjadi berkat bagi orang lain dan demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, bahwa kedudukan itu penting, harta itu penting, tetapi harus diperoleh dengan jalan kebenaran dan juga dalam kejujuran, tidak menghalalkan segala cara, karena kedudukan, kekuasaan, harta, uang yang melimpah itu bukan tujuan. Itu bisa menghancurkan bahkan. Dan saudara-saudaraku, selain menggunakan keberhasilan, kedudukan, kekuasaan, dan juga harta yang melimpah, iblis juga bisa sebaliknya membuat orang tidak sadar bahwa hidupnya semakin hari semakin terpuruk dan hancur, tidak damai sejahtera, tidak bahagia. Hidupnya dibuat semakin terpuruk dan kemudian putus asa dan menyerah. Jadi saudara-saudaraku, sedemikian iblis sungguh licik dan lihai. Secara pelan-pelan dia terus merayu. Dan tidak jaminan bahwa saudara-saudaraku dan saya sebagai pengikut Kristus akan aman jikalau kita sungguh-sungguh tidak taat dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak bisa mengandalkan kekuatan teman-teman, sahabat, atau orang lain. Karena kita hidup di dunia bagaikan domba di tengah serigala. Namanya domba, serigala sangat kuat, domba lemah. Akan selalu ditelan, dimakan, dimangsa oleh serigala. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah kita merendahkan diri selalu, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus senantiasa berturut sujud untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa, mohon ampun kepada Tuhan, bertobat, dan kiranya segala celah dapat ditutup oleh Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan perlindungan. Tuhan menutup, melindungi, membentengi kehidupan kita dengan kuasa bilur darah salib Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, selain kedudukan harta, juga iblis bisa menggunakan cinta, saudara-saudaraku. Cinta juga tidak berdosa, tetapi cinta itu akan menjadi liar dan kemudian menjadi berdosa ketika cinta bukan untuk kebahagiaan bagi diri kita, bagi sesama, dan tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi menjadi liar, menjadi membuat hancur dan tidak menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kedudukan, kekuasaan, harta, uang, cinta itu adalah berkat Tuhan yang harus dijaga dengan ketulusan, dengan kekudusan, dengan kesucian, dengan kemurnian hati, dan semua demi berkat bagi orang lain dan demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kedudukan, kekuasaan, maksud saya di dalam lembaga sekuler duniawi maupun di dalam
lembaga kerohanian itu juga akan bisa dipakai oleh iblis, saudara-saudara. Tetapi jika kita sungguh taat dan setia pada Tuhan, maka kedudukan kekuasaan di lembaga sekuler maupun di lembaga kerohanian akan menjadi berkat bagi banyak orang untuk dapat melihat kesaksian atas kemuliaan terang kasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita jaga kedudukan, kekuasaan, harta, uang, dan cinta untuk sungguh-sungguh kita gunakan dalam kemurnian hati, dalam kesucian, dalam kekudusan, bahwa semata-mata semua demi untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Yang paling penting ada kita selalu taat dan setia kepada Tuhan, selalu rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan kita selalu waspada menggunakan semua perlengkapan senjata rohani. Dan kemudian indikasi seseorang dalam Tuhan itu pasti dia damai sejahtera, rendah hati, bahagia, selalu sabar, selalu menebar senyum kebahagiaan dari tulusnya hati. Demikian saudara-saudaraku, mari kita bersemangat untuk terus tetap berusaha untuk sukses dan berhasil dalam segala kedudukan, posisi, kekuasaan, berhasil untuk juga semakin memiliki harta dan uang yang berlimpah, memiliki cinta yang senantiasa menyebar kasih yang sejati, kebahagiaan bagi sesama, dan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, salam bahagia. Terima kasih.